Semangat pagi. Selamat datang di PT Alam Tri Minerals Indonesia. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan luar biasa. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu dalam agenda pemaparan materi of the job training yang bertemakan keselamatan berkendara. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan selanjutnya, mari kita bersama-sama membacakan 5 pola pikir azam, Adaro Zero Accident Mindset. Lima pola pikir azam. 1. Pahami pekerjaan dengan baik. 2. Pahami bahaya pekerjaan. 3. Pahami pengendalian bahaya. 4. Pastikan dilakukan dengan konsisten. 5. Pastikan tersedia peralatan kerja yang aman. Keselamatan berkendara. Bapak dan Ibu sekalian, dalam aktivitas berkendara kita harus senantiasa menerapkan aspek keselamatan. Dan salah satu cara untuk menerapkan keselamatan berkendara adalah dengan menerapkan pola berkendara secara defensive driving. Apakah yang dimaksud dengan defensive driving? Defensive driving merupakan perilaku mengemudi yang dapat membuat kita terhindar dari masalah, baik yang disebabkan oleh orang lain atau diri kita sendiri. Lebih merupakan pendekatan intelektual tentang bagaimana cara mengemudi dengan aman, benar, efisien, dan bertanggung jawab. Dengan tujuan agar tidak mengalami kecelakaan, tidak menjadi penyebab kecelakaan, dan tidak terlibat kecelakaan. Dan berikut beberapa syarat agar kita dapat menjadi seorang defensive driver, antara lain, alertness, kewaspadaan, awareness, kesadaran, attitude, sikap mental, dan anticipation, antisipasi. 1. Alertness, kewaspadaan. Sikap ini yang menjadi faktor utama menjamin pengemudi atau operator selalu siaga, dan sigap terhadap pengguna jalan lain. 2. Awareness, pengetahuan. Sebagai pengemudi harus memiliki pengetahuan mengenai berkendara yang baik, benar, dan aman. Pengetahuan dan pemahaman yang tepat dalam hal berkendara yang benar, akan mampu meminimalisir kecelakaan. 3. Attitude, sikap atau perilaku. Sebagai pengemudi tidak boleh egois dan mau menang sendiri. Karena yang harus diutamakan adalah kepentingan umum atau bersama. 4. Anticipation, antisipasi. Sikap ini penting karena sebagai pengemudi atau operator,
memiliki antisipasi yang tepat terhadap sesuatu yang akan terjadi saat berkendara, akan mempengaruhi keselamatan berkendara. Kelengkapan dalam berkendara motor. Pastikan memiliki SIM yang sesuai dan masih berlaku. Pastikan kendaraan telah memiliki STNK yang sesuai dan masih berlaku. Gunakan helm yang standar. Gunakan baju lengan panjang, celana panjang, jaket, dan sepatu. Kelengkapan dalam berkendara motor. Pastikan memiliki SIM yang sesuai dan masih berlaku. Pastikan kendaraan telah memiliki STNK yang sesuai dan masih berlaku. Gunakan helm yang standar. Gunakan baju lengan panjang, celana panjang, jaket, dan sepatu. Untuk pengendara mobil, sebelum mengoperasikan kendaraan, kita harus melakukan pemeriksaan kendaraan terlebih dahulu. Hal ini penting untuk memastikan kesiapan dari kendaraan yang akan kita operasikan. Dan berikut adalah beberapa langkah dalam melakukan pemeriksaan kendaraan. 1. Periksa jumlah air pendingin atau coolant level. Jumlah air pendingin yang ada pada reservoir tank harus berada di antara tanda low dan full. Pemeriksaan dilakukan pada saat mesin hangat atau saat idling, dan juga pastikan pemasangan radiator cap tertutup dengan baik. 2. Pemeriksaan air baterai atau aki. Untuk aki basah, pastikan tinggi air baterai berada di antara low dan full. Tambahkan air bateri apabila berada di bawah low. Bersihkan terminal baterai dari karat atau oksidasi sulfur. 3. Pemeriksaan oli mesin. Tempatkan kendaraan pada tempat yang rata. Periksa sebelum engine dihidupkan atau setelah 10 menit mesin dimatikan. Cabut stik oli dan bersihkan. Masukkan kembali stik oli, tunggu beberapa saat, lalu cabut untuk melihat ketinggian oli. Posisi harus berada di antara maksimum dan minimum. Apabila jumlah oli kurang dari full, maka harus ditambah. Pengisian oli jangan melebihi batas full. Pilih engine oil yang sesuai dengan size api servis yang ditentukan, atau api servis yang lebih tinggi. 4. Pemeriksaan cairan rem atau brake fluid. Periksa ketinggian cairan rem atau brake fluid pada reservoir tank. Posisi harus berada di antara maksimum dan minimum jika brake fluid berada di bawah level minimum. Tambahkan brake fluid secukupnya dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Periksa apakah ada kebocoran atau tidak. 5. Periksa cairan kopling atau clutch master fluid. Periksa ketinggian cairan kopling atau clutch fluid pada reservoir tank, harus berada di antara maksimum dan minimum. Jika cairan kopling atau clutch fluid berada di bawah level minimum, maka tambahkan cairan kopling atau clutch fluid secukupnya, dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Periksa apakah ada kebocoran atau tidak. 6. Periksa oli power steering. Periksa tinggi permukaan oli power steering pada reservoir tank, ketinggian oli berada di antara maksimum dan minimum. Jika ketinggian oil power steering berkurang secara tidak normal, kemungkinan terjadi kebocoran. Periksa sistem steering ke dealer terdekat. Oli power steering harus diganti setiap 40.000 km. 7. Periksa air pembersih kaca. Reservoir cairan pembersih kaca depan ada dalam ruang mesin. Periksa ketinggian cairan pembersih secara teratur dan tambahkan cairan pembersih ke reservoir jika diperlukan. 8. Periksa kerja instrumen panel. Periksa lampu peringatan sein. Periksa lampu peringatan oli ke baterai. Periksa lampu peringatan handbrake. Periksa lampu peringatan temperatur. Periksa meter peringatan bahan bakar. Periksa lampu petunjuk saringan bahan bakar. Periksa lampu peringatan pemakaian sabuk keselamatan. Periksa lampu peringatan suhu cairan transmisi otomatis. Periksa lampu peringatan ABS. Periksa lampu peringatan sistem kantong udara, SRS. Periksa kerja saklar-saklar DLL. 9. Periksa ban dan tekanan angin. Tekanan angin harus dijaga dan selalu diperiksa maksimal 1 kali seminggu. Pemeriksaan harus dilakukan dalam keadaan dingin. Ukuran angin umumnya berbeda dengan range 23 PSI, tergantung dengan penggerak roda, depan atau belakang. Suhu ban harus normal, tidak panas. Penyebab suhu roda panas adalah kurang angin atau muatan yang berlebih.
Dan berikut adalah gambar ilustrasi kondisi tekanan ban yang tepat, kurang, dan berlebih. Sepuluh, periksa kemudi atau steering. Periksa gerak bebas dan kekendoran kemudi. Standar gerak bebas kemudi adalah 10 hingga 30 mm. Pastikan pedal gas bergerak dengan halus, baik saat ditekan maupun dilepas. Periksa gerak bebas pada pedal rem. Periksa gerak bebas pada pedal kopling. Dan pada saat berkendara jangan menggantungkan kaki pada pedal kopling. Dan jangan menginjak pedal rem berulang-ulang. Dan sebelum kendaraan dijalankan, pastikan 1. Pengemudi wajib membawa surat izin mengemudi atau SIM, dan STNK kendaraan. 2. Atur posisi tempat duduk. 3. Atur area pandang pada kaca spion. 4. Gunakan sabuk pengaman. 5. Coba daya pengereman. 6. Hidupkan kendaraan dengan benar. Selanjutnya, berikut adalah 6 safety check yang harus dilakukan sebelum menjalankan kendaraan. 1. Cek tuas transmisi, dan pastikan berada pada posisi netral. 2. Cek spion kiri. 3. Cek bagian depan kendaraan dan spion tengah. 4. Cek spion kanan. Pastikan pengemudi dapat melihat bagian belakang dan samping kendaraan dengan leluasa. 5. Cek semua lampu indikator, dan pastikan berfungsi. 6. Tengok ke kanan kendaraan sebelum melakukan pergerakan. Saat berkendara, pastikan selalu menggunakan sabuk keselamatan atau safety belt. Berikut adalah langkah yang benar pada saat menggunakan sabuk keselamatan atau safety belt. 1. Pegang pada bagian kepala safety belt. 2. Cek fungsi lock pada safety belt dengan cara menarik dengan keras. 3. Pastikan terpasang dengan benar hingga terdengar bunyi klik. 4. Posisikan safety belt pada posisi 3R, rapi, rata, dan rendah. Untuk memastikan keandalan unit, ikuti langkah-langkah pemeriksaan dan perawatan harian berikut. Periksa cairan rem, cairan kopling, cairan pendingin, oli mesin, cairan kemudi, air pencuci kaca, dan baterai. Pastikan bagi whip, lampu-lampu, alarm mundur, kondisi mesin, kondisi sasis, roda, dan indikator baut roda. Pastikan kondisi bodi unit, kondisi bawah unit, safety cone, ganjal roda, dan alat pemadam api ringan. Pastikan bi-weekly inspection stiker, pedal gas, pedal rem, pedal kopling, setir kemudi, sabuk pengaman berfungsi, posisi duduk nyaman, transmisi posisi netral, rem parkir aktif, dan dashcam aktif. Pastikan lampu indikator kondisi normal. Tuliskan hasil pemeriksaan dan perawatan harian pada formulir B2H. Apabila semua
sudah dipastikan aman, unit dapat dioperasikan. Dan berikut adalah beberapa contoh rambu-rambu lalu lintas dan juga pengertian maupun fungsinya. Defensive driving merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh setiap pengendara. Lakukan pemeriksaan unit sebelum perjalanan, hindari segala distraksi, mematuhi peraturan lalu lintas, serta mengemudi sesuai kondisi dan antisipasi. Dan dalam melakukan defensive driving, kita harus memastikan pandangan aman. Memastikan pandangan tidak ada halangan untuk melihat objek di depan unit, kendaraan dari arah berlawanan, persimpangan di depan, kendaraan yang sedang parkir, dan titik akhir sebuah tikungan. Serta, memastikan kesempatan untuk menganalisa bahaya yang cukup. Menghindari manuver secara mendadak. Menghindari terjadinya pengereman mendadak. Tidak kaget, dan mengurangi risiko tabrakan dari depan. Berikut adalah teori untuk menghitung waktu dalam menentukan pandangan aman. 1. Berikut adalah teori untuk menghitung waktu dalam menentukan pandangan aman. 1. Pada rentang waktu 120 hingga 30 detik, pengemudi harus dapat melihat. 2. Pada rentang waktu 15 hingga 12 detik, pengemudi harus bisa melakukan analisa keputusan apa yang akan dilakukan. 3. Pada rentang waktu 6 hingga 4 detik, pengemudi harus melakukan aksi atau tindakan yang telah diputuskan. Pada saat berkendara, untuk menghindari keletihan pada mata, serta untuk menghindari highway hipnosis, gerakan mata setiap 2 detik ke kiri, dan setiap 2 detik ke kanan. Untuk memperkecil potensi atau risiko kecelakaan, ada 6 sisi yang harus senantiasa kita pantau secara terus-menerus, antara lain, sisi kanan, kiri, depan, belakang, atas, dan bawah kendaraan. Selanjutnya, pahami segala potensi bahaya yang ada di sekitar kendaraan kita, terutama bahaya di muka kendaraan yang sedang Anda ikuti. Mengetahui dari awal adalah cara antisipatif terbaik. Selanjutnya, pahami segala potensi bahaya yang ada di sekitar kendaraan kita, terutama bahaya di muka kendaraan yang sedang Anda ikuti. Mengetahui dari awal adalah cara antisipatif terbaik. Berikut adalah acuan jarak aman pada saat berkendara.
Untuk kendaraan ringan, pastikan jarak Anda dengan unit yang ada di depan sekitar 2 hingga 3 detik. Dan untuk kendaraan besar, pastikan jarak Anda dengan unit yang ada di depan sekitar 5 hingga 8 detik tanpa muatan. Pada kecepatan 30 km per jam, pastikan jarak aman minimal Anda adalah 18 sampai dengan 27 meter. Pada kecepatan 60 km per jam, pastikan jarak aman minimal Anda adalah 34 sampai dengan 51 meter. Pada kecepatan 90 km per jam, pastikan jarak aman minimal Anda adalah 50 sampai dengan 75 meter. Pada kecepatan 120 km per jam, pastikan jarak aman minimal Anda adalah 68 sampai dengan 102 meter. Dalam melakukan pengereman, terdapat 3 faktor yang menentukan jarak berhenti. 1. Reaksi manusia. 2. Reaksi mekanis. 3. Energi kinetis.
Salah satu hal yang harus kita ketahui, dan menjadi faktor yang cukup mempengaruhi keselamatan berkendara, adalah blind spot. Apakah blind spot itu? Blind spot atau yang sering disebut dengan titik buta, adalah istilah di mana pengendara tidak dapat melihat dengan baik pada sebuah area tersebut. Istilah blind spot sering disebut sebagai area no zone, tidak hanya berlaku untuk pengemudi mobil saja. Pengendara sepeda motor juga bisa mengalami blind spot ini, karena ada bagian yang tidak terlihat, maupun tidak jelas dalam penglihatan. Blind spot sangat dipengaruhi oleh beberapa hal ini. 1. Bentuk dan dimensi kendaraan. Semakin besar suatu kendaraan, maka semakin besar pula titik buta atau blind spot yang dimilikinya. 2. Lingkungan sekitar. 3. Lalu lintas. Pada saat berkendara, pastikan Anda tidak berada pada posisi blind spot suatu kendaraan. Salah satu kondisi yang harus dihindari dalam berkendara adalah fatigue. Fatigue merupakan suatu keadaan yang dialami manusia, yang dapat menyebabkan penurunan visibilitas dan produktivitas dari manusia. Kelelahan secara umum dialami manusia ditandai dengan perlambatan waktu reaksi dan perasaan lelah. Fatigue atau kelelahan dibagi menjadi dua kategori. 1. Fatigue ringan atau microsleep. Tanda-tanda seseorang mengalami kondisi fatigue ringan antara lain, tingkat kewaspadaan menurun, melamun sekitar 30 detik, dan merasa mengantuk. 2. Fatigue berat atau serius. Tanda-tanda seseorang mengalami kondisi fatigue berat antara lain, tidur dengan mata terbuka, gelombang otak sama dengan pola saat tidur lelap, pandangan kosong, hilang kesadaran,
Lama siklus sekitar 20 hingga 30 menit, tangan sering memegang mata hidung atau kepala. Yang harus dilakukan pada saat mengalami kondisi fatigue adalah segera stop kendaraan dan istirahat. Karena seorang pengendara dituntut untuk tetap fokus dan konsentrasi selama mengendarai unit. Untuk terhindar dari kondisi fatigue, pastikan jumlah tidur Anda cukup. Jumlah tidur minimal adalah 6 jam dalam satu hari. Berapa lama durasi aman mengemudi jarak jauh? Guna meminimalisir risiko kecelakaan, pengemudi tetap butuh manajemen perjalanan waktu yang baik saat berkendara jarak jauh. Berikut durasi berkendara jarak jauh. 1. Aturan terkait durasi maksimal mengemudi sudah tertuang dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Durasi maksimal 8 jam sehari. 3. Setiap pengemudi diizinkan mengemudi selama 4 jam berturut-turut, setelah itu wajib beristirahat minimal 30 menit. 4. Wajib beristirahat setelah berkendara 4 jam dengan tujuan untuk menghindari risiko kecelakaan, memulihkan konsentrasi, menghindari gangguan microslip. Karena, keselamatan berkendara adalah tanggung jawab kita semua.